Shalom, perkenalkan nama saya Yonatan Girsang dengan NIM A12 2023-07075. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan narasi mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif iman Kristen. Di era digital seperti sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat. Hampir semua aktivitas manusia bergantung pada teknologi, mulai dari belajar, bekerja, hingga beribadah. Kehadiran kecerdasan buatan, internet, media sosial, dan berbagai inovasi lainnya telah memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, di balik semua itu, teknologi juga menghadirkan tantangan yang besar apabila digunakan tanpa hikmat. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Justru kemampuan manusia untuk berpikir, meneliti, mencipta, dan mengembangkan teknologi merupakan salah satu anugerah Tuhan yang diberikan. Sejak awal penciptaan, Tuhan memberikan manusia akal budi agar dapat mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan berfirman, manusia dipanggil untuk memenuhi bumi, dan menunjukkan ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi mandat untuk mengembangkan ciptaan Tuhan, termasuk melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, mandat tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan kesombongan atau penyalahgunaan. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa hikmat harus selalu menjadi dasar dalam menggunakan pengetahuan. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya, sebesar apapun ilmu yang dimiliki seseorang, jika tidak disertai rasa takut akan Tuhan, maka ilmu tersebut dapat disalahgunakan dan membawa kerugian bagi banyak orang. Saat ini kita melihat banyak contoh penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran berita bohong, penipuan digital, peretasan, perjudian online, penyalahgunaan kecerdasan buatan, hingga cyberbullying. Semua tindakan tersebut bertentangan dengan kehendak Tuhan karena merugikan sesama dan melanggar nilai kasih serta kejujuran yang diajarkan dalam Alkitab. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi alat yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Kita dapat menggunakan untuk menyebarkan firman Tuhan melalui media sosial, mengikuti ibadah secara daring, mempelajari Alkitab melalui digital, membantu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, bahkan menolong sesama melalui berbagai inovasi teknologi. Dengan demikian, teknologi bukanlah musuh iman, melainkan sarana yang dapat dipakai untuk melakukan kebaikan apabila dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti Tuhan yang bukan untuk manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap karya termasuk penelitian, inovasi, dan pengembangan teknologi hendaknya dilakukan untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan sesama. Bukan hanya demi keuntungan pribadi. Sebagai generasi muda Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pengguna teknologi yang bijaksana. Kita harus mampu membedakan mana yang membangun iman dan mana yang menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai teknologi menguasai hidup kita, tetapi kitalah yang menguasai teknologi dengan tuntutan Roh Kudus. Waktu yang kita gunakan di internet, media sosial, maupun berbagai platform digital harus menjadi kesempatan untuk membawa dampak positif, bukan menjadi sarana melakukan dosa, sebagaimana tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Melalui penggunaan teknologi yang benar, orang lain dapat melihat nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, marilah kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah karunia Tuhan yang harus digunakan dengan penuh hikmat, tanggung jawab, dan kasih. Ketika iptex dipadukan dengan iman kepada Kristus, maka teknologi tidak hanya akan membawa kemajuan bagi dunia, tetapi juga menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.